ada yang ditutupin nih Pak Edi. Ya. Jadi langsung kita buka kali ya Pak Edi ya. Boleh kita buka. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ini bisa buat taruh jam Rolex. Iya, betul. Oke, selamat datang kembali Kartens di channel YouTube Kartens Audio Jakarta. Tentunya kita hari ini akan mengobrolin soal sesuatu ya Pak Edi ya. Kita nggak akan kasih tahu dulu, nanti kita akan kasih tahu. Dan tentunya kita akan ngobrol bersama Pak Edi. Pak Edi, halo Pak Edi. Halo, selamat siang. Iya. Pak Edi, setelah kita kemarin terakhir ngebahas apa tuh ya Pak Edi ya? Brex ya. Oh, Brex ya, benar. Dan kita sekarang akan membahas lagi sesuatu yang di depan kita nih ada yang ditutupin nih Pak Edi. Ya. Sebelum Mystery box ya. Mystery box, benar banget. Mystery box karena ini mungkin bisa dibilang produk yang high end juga Pak Edi ya. Bisa high end, bisa limited juga ya. Nanti kita buka jadi merek apa sih gitu. Oke. Dan sebelum kita buka Pak Edi, boleh nggak ceritain kisi-kisinya sedikit aja soal produk ini? Apakah itu tentang produknya itu high end kah? Biasa dibuat untuk mobil apa atau sistemnya biasa dibuat seperti apa? Yang pasti udah kelihatan ya, speakernya udah kelihatan ya, three-way system. Nah, yang belum kelihatan tuh merek apa sih? Gitu. Jadi biasanya kalau produk-produk branded itu dia ada namanya line up limited ya. Ini terbatas produknya, terus ini buat event-event tertentu ya, anniversary edition, nanti kita akan lihat. Oke. Nah, Katras, tentunya kan pasti sudah ada yang penasaran nih kan. Ini sebenarnya nih produk apa aja ya? Produknya udah kelihatan, cuman kita belum tahu mereknya merek dari mana. Jadi langsung kita buka kali ya Pak Edi ya. Boleh kita buka. Oke, silakan. 1, 2, 3. Nah, gitu. Ini dia. Ini adalah Morel Supremo. Betul. Supremo ya Pak Edi. Morel Supremo Special Edition ya. Special Edition. Casingnya bagus banget ya. Iya, betul. Black piano finishnya. Betul. Kalau box begini biasanya nggak akan dapat dengan produk-produk yang biasa ya. Jadi kalau misalnya limited edition biasa nanti datang dengan casing yang emang collectible. Gitu. Jadi kita beli speaker bukan hanya dapat speakernya tapi dapat boxnya. Betul. Ini bisa buat taruh jam Rolex. Iya, betul. Karena di dalamnya juga bisa gede juga kan. Jadi bisa taruh koleksi jam tangannya di sana. Bisa masuk 1, 2, 3, 4, 8 bisa masuk. 8 biji. 10 malah masuk. Oke, Rolex semua sama ini mungkin ya RM kali ya Pak Edi. Boleh, mau RM mau AP silakan. Nah Pak Edi, ini Morel Supremo pertama yang mau saya tanyain tuh sebenarnya kalau untuk Morel ini kapan dia mulainya tuh dikenal sama apalagi di dunia car audio gini ya, khususnya juga untuk audio yang memang high end Pak Edi. Sebenarnya dia udah hampir 40 tahun ya, tapi karena dia 40-nya belum nyampe, dia mungkin ambil angka yang lebih bagus ya, 38 gitu. 38. Jadi 38 tahun edisi limitednya dia keluarin speaker yang memang Supremo line up ya, dibikin jauh lebih limited dengan bahan-bahan yang jauh lebih mungkin lebih idealis gitu. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Tapi sebenarnya ada nggak sih produk yang bener-bener legendaris banget nih dari Morel tuh yang sampai sekarang mungkin masih menjadi referensi orang-orang apalagi di dunia car audio gitu Pak Edi? Morel Supremo udah paling terkenal ya. Supremo line up-nya udah paling terkenal. Jadi ini adalah line up yang high end-nya dibikin yang limited edition dari line up yang memang sudah terkenal Supremo gitu. Walaupun dia punya banyak line up yang mulai dari entry ya, hybrid, Virtus ya banyak gitu. Dan dia ini untuk Morel Supremo ini bener-bener untuk box ini aja Pak Edi. Dia ngeluarin cuman yang three-way speaker ini aja. Dan di dalamnya pasti dapat seperti covernya apa namanya nih Pak Edi? Casingnya, grillnya. Grillnya juga mewah desainnya ya. Nah untuk yang limited ini hanya 2000 unit di dunia ya. Di dunia hanya 2000 unit limited series dan di Indonesia ada 2. Di Indonesia ada 2. Di Karten ada 1. Jadi ini adalah terbatas banget ya. Dan nanti kita bahas ya bagaimana kelebihannya dari produk ini, tapi ini adalah produk-produk yang emang special edition. Nah itu Katresnya, jadi produknya ini ada 2000 di dunia dan khususnya kalau di Indonesia cuma ada 2 dan satunya ini di Karten Audio Jakarta. Satunya lagi di mana Pak Edi? Satu lagi nggak tahu di mana. Nah jadi untuk Katres yang memang penasaran ya, sebelum mungkin mau cek-cek dulu barangnya ini seperti apa, bisa datang dulu ke Karten Audio Jakarta atau minta adminnya Mas tolong di
kirim dong video fotonya, mau lihat dulu dari deket boleh ya, nanti di DM aja atau di WhatsApp ke kita. Nah, kalau kita ngomongin soal Morel Supremo yang satu ini ya Pak Edi ya, sebenarnya kalau untuk dari kalau kita sekilas ngeliatin desainnya Pak Edi ya, ini desainnya nih bahan apa dulu nih Pak Edi untuk di bagian ininya nih? Ini kalau kita lihat ini desain cone-nya ini udah carbon fiber udah pasti ya. Terus nanti kita bahas apa aja tipe-tipenya ya. Nah, mulai dari tweeternya, mid range-nya, mid bass-nya dia menggunakan tipe yang sama ya dari segi cone ya, bisa dilihat di sana triple carbon fiber ya. Terus tweeternya juga menggunakan soft dome ya, chamber juga. Jadi ini merupakan memang speaker yang didesain untuk sound quality ya, terutama orang-orang yang memang menyukai karakter suara yang natural, dinamis, natural ya. Terus power handling-nya juga gede. Jadi Morel itu sudah banyak paten ya, yang dia banyak dia udah masukin ke dalam patennya ya. Jadi dia udah mendapatkan, misalnya di sini ada EVC ya, external voice coil ya, itu udah trademarknya dia juga. Terus ada hexated aluminium coilnya, itu juga udah dipaten juga sama dia. Terus ada Acuflex dari untuk tweeternya ya, soft dome-nya juga dia udah paten. Terus juga nanti dia ada carbon fiber ya, itu triple layer ya. Triple layer di sini ya, dia sebutnya adalah Rohacell sandwich cone. Jadi triple carbon ya di sandwich, jadi nanti itu finishingnya glossy di atasnya gitu. Nah, termasuk juga ada desain casingnya ya. Desain casingnya kita bisa lihat mulai dari grill sampai ke desain body speakernya ya. Jadi kalau kita lihat speaker standar kan biasa langsung kelihatan magnet begitu ya, biasa aja ya. Tapi ini secara desain dia ada patennya juga, itu namanya Uniflow ya, airflow chassis. Jadi chassisnya itu dibikin sedemikian rupa biar bisa buang panas dengan cepat gitu. Nah, soalnya kalau kita lihat ya Kak Tres, tadi kita ngerapihin mid bass-nya ini karena belakangnya ini ada kayak busa seperti ini Pak Edi. Betul. Ini fungsinya apa nih Pak Edi? Ini buat nutupin voice coil-nya. Jadi ini ada chamber-nya di sini. Kalau kita lihat ya, dia yang tadi saya sebut ya, EVC itu adalah external voice coil ya. Jadi voice coil-nya jauh lebih besar dibandingin speaker standar ya. Dengan voice coil yang lebih besar itu udah pasti power handling-nya lebih bagus ya. Terus suaranya juga jauh lebih natural, jadi bisa mendapatkan hasil mid bass yang lebih clean suaranya. Ya, jadi dari segi mid bass aja desainnya, kalau kita lihat ini ya, casingnya itu bukan casing yang kalau dari pabrik tuh ibaratnya desain umum ya. Magnetnya ketutup, ada casingnya lagi ya. Dan ini kita bisa lihat kalau misalnya biasa kita bandingin sama speaker biasa, kita cuma bisa lihat voice coil-nya di bawah. Di bawah speaker, di bawah body, di bawah spider. Nah, kalau kita lihat ini dia voice coil-nya ada di atas dan di bawah. Ya. Jadi kelihatan dari ini bahwa kelihatannya voice coil-nya jauh lebih besar gitu ya. Terus juga ada ini kalau di dalamnya itu ada kumparan biasanya itu namanya voice coil ya. Dia menggunakan aluminium ya. Jadi bahannya jauh lebih bagus. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau untuk material itu sangat mempengaruhi karakter suara yang dihasilkan dari speaker yang sudah dibuat oleh satu brand gitu ya Pak Edi. Betul. Jadi material mulai dari konusnya, desain casingnya, sassisnya, terus voice coilnya, ukuran diameter voice coilnya juga itu sangat mempengaruhi hasil suara. Jadi yang ingin didapatkan dari Morel Supremo yang ini adalah dia ingin menawarkan satu perangkat speaker yang memang dipakai di mobil ya, suaranya bagus, natural, terus dinamis, mau diajak pelan kencang bisa ya, gitu. Terus tidak ada kolorasi dari speaker yang aneh-aneh suaranya, jadi bisa menikmati suara musik genre apapun gitu. Tapi untuk teknologinya sendiri nih Pak Edi, ada teknologi khusus nggak untuk di Morel Supremo yang edisi 38 ini Pak Edi? Dari segi desain ya, kalau kita bandingin sama Supremo biasa sangat berbeda ya totalnya. Jadi mulai dari tweeternya ya, dia menggunakan yang Acuflex itu kita bisa lihat ya, mulai dari desain bodinya ya, dia ada pori-porinya juga desainnya. Terus ini chamber juga ya, terus ini soft dome ya, ada grillnya juga. Jadi kalau mau digabungin misalnya three-way, misalnya kita bikin three-way begini ya, dia juga udah supply dengan grillnya di dalam ya, tadi dusnya. Terus bahan speakernya juga sama, mid range sama tweeter sama mid bass ya. Sama-sama menggunakan triple carbon ya. Terus voice coil-nya juga sama, diameternya juga yang besar-besar ya. Jadi bisa mendapatkan hasil suara yang jauh lebih emosional gitu. Tapi kenapa biasanya tuh kalau untuk speaker-speaker yang bisa dibilang high end ini, kenapa dia bahan tweeternya itu selalu beda dari mid range sama mid bass ya Pak Edi? Kalau untuk
Twitter kan emang geraknya sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi berbeda dengan apa yang dipakai dengan mid-range sama mid-bass. Jadi Twitter itu biasanya bahannya bisa macam-macam. Kalau misalnya kita bahas, misalnya ada yang logam, ada yang aluminium, ada yang beryllium, ada yang soft dome, ya ada yang keramik, ada yang diamond, jadi macam-macam gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal speaker high end ya Pak Edi ya. Sebenarnya kalau untuk produk-produk high end itu apalagi di dunia car audio gitu Pak Edi, sebenarnya apa yang dicari sih makin tinggi harganya itu makin bahannya itu apa yang dicari itu apa Pak Edi? Apakah makin mendekati natural kah atau bagaimana Pak Edi? Yang pasti kalau misalnya kita ngomong udah speaker yang super high end, biasanya materialnya tuh udah eksotik ya. Eksotik. Bisa menggunakan diamond misalnya ya, artificial diamond ya. Diamond juga lumayan mahal, terus ceramik ya. Terus bisa aluminium juga ya, bisa beryllium juga bahannya yang sangat cukup rare juga ya materialnya. Nah, untuk perangkat-perangkat speaker yang memang dibikin super high end itu karena ingin mendapatkan artikulasi suara yang memang unik gitu ya. Jadi ingin mendapatkan hasil suara yang unik. Terus ingin mendapatkan emosi penyanyinya, musicality-nya juga harus bagus, artikulasi juga harus bagus, bisa bermain dinamis juga ya, nggak keteteran, bisa cepet, bisa pelan ya. Dan bisa juga nerima power handling watt yang besar. Jadi speaker-speaker itu biasanya memang sudah memasuki tahap R&D yang lama gitu ya, dan itu merupakan pengembangan dari line up yang mereka sudah ada gitu. Kayak misalnya Supremo udah ada dibikin, kita mau bikin yang seri kayak gini ya, special edition untuk menyambut ulang tahun yang 38 misalnya, dia bikin Supremo kita bikin desainnya lebih bagus ya, dengan bahan yang material yang lebih mahal misalnya, terus casing yang jauh lebih futuristik modelnya, dan macam-macam. Jadi itu bisa mendapatkan hasil suara yang berbeda. Jadi tapi kalau misalkan ngomongin soal itu ya Pak Edi ya, dengan material yang mungkin bisa dibilang mahal gitu kan, atau langka gitu, apakah itu bisa berbanding lurus sama daya tahannya nih, atau jangka panjangnya ini bisa tahan lama nggak kalau untuk kita pakai terus, apalagi untuk daily use kayak gitu? Kalau misalnya produk yang sudah super high end biasa udah dipikirkan ya bagaimana ketahanan durability-nya dipakai di mobil. Nah, yang pasti adalah jika dipasang dengan benar ya, ditune dengan benar, terus pemakaiannya juga environment-nya memang yang terkontrol dan lain-lain, ya harusnya durability-nya bisa lama gitu. Jadi pemakaiannya bisa lama sekali gitu. Jadi ada pengaruh juga dari pemakaian, dari penginstalasian juga ada ya Pak Edi. Jadi semua faktor bisa bermain di sana gitu ya. Tapi kalau untuk karakter suaranya nih Pak Edi, kita kan ngomongin soal Morel yang Supremo edisi yang 38 nih, ulang tahun yang 38. Kalau untuk karakter suaranya sendiri ini seperti apa nih Pak Edi? Apakah Pak Edi udah pernah dengerin juga? Yang Supremo ini belum ya, karena ini masih baru launching ya. Terus untuk karakter suaranya kalau kita lihat typical design ya, harusnya Twitternya ini smooth ya, bersih ya, natural, terus musicalnya juga bagus. Kalau misalnya speaker yang menggunakan carbon fiber itu biasanya gesit suaranya ya, tegas, terus bassnya juga bagus, bersih. Jadi kalau misalnya ini mungkin bisa jadi satu pilihan speaker yang di harga 3 digit ya, 3 digit untuk pemilihan sistem audio yang di mobil. Jadi buat penggemar audiophile ya, ingin mendapatkan hasil suara dan speakernya emang yang mau yang limited ya. Biasa kalau rare gitu speakernya harga jualnya juga bisa lebih tinggi biasanya. Nah, itu bisa menjadi pilihan. Tapi kalau untuk penginstalasiannya sendiri dari sisi installer ya Pak Edi ya, apakah semakin tinggi harga speaker itu ya Pak Edi, dengan material yang kita tahu mewah, langka atau apapun itu, apakah penginstalasiannya ini akan semakin sulit Pak Edi untuk installer Pak Edi? Enggak sih. Jadi kalau misalnya kita lihat desainnya ukuran mid bass 6,5 ya, mungkin karena ketebalannya juga standar sih ya, ini enggak terlalu tebel banget ya. Ini mungkin sekitar berapa nih, 40 cm ya. Jadi misalnya ini pemakaiannya juga gampang sih ya, instalasinya. Nah, untuk mid range juga sama ya, yang penting dibikin box enclosure-nya yang pas sesuai dengan ukurannya, sama tweeternya juga bisa dipasang di mobil untuk di bagian pilar misalnya gitu. Tapi kalau untuk OEM ya kita harus lihat mobil-mobil tertentu ya, karena ketebalan tweeternya lumayan tebel ya. Jadi bisa dipikirkan bagaimana nanti pembuatan, misal kita di Cartens ada Cartens Fit Perfect ya, misalnya mau dibikin OEM style atau OFXC style, kita bisa pikirkan gitu. Nah Pak di sini saya mau nanya soal
rekomendasi yang akan kita kombinasikan bersamaan dengan three-way system dari Morel Supremo ini, karena mungkin dari sekian banyak penonton kita pasti udah pada berebutan nih Pak Edi untuk Supremo ini. Ada kalau untuk kita ngomongin soal amplifiernya dulu Pak Edi. Amplifier seperti apa yang sangat cocok untuk kita kombinasikan dengan Morel Supremo yang edisi 38 tahun ini? Silakan minum dulu Pak Edi. Kalau untuk amplifier ya, kalau misalnya buat sistem yang sound quality biasanya kita tawarkan power class A. Ya, jadi kalau power class A itu bisa menjadi satu temen ya buat sistem speakernya yang jauh lebih baik karena suaranya bisa lebih enjoyable, ya listening pleasure-nya bisa bagus. Jadi suaranya bisa lebih natural ya, lebih bisa di experience kan di mobil terutama ya. Jadi kalau untuk power yang misalnya sekarang banyak tersedia ya ada power class D yang efisien, kecil-kecil ya. Tapi suaranya lebih terasa digital misalnya ya, kurang apa ya namanya, kita bisa menikmati naturality dari soundnya. Bisa juga digunakan memilih power yang hybrid misalnya ya, yang ada kelas AB, bisa kelas D juga ya, itu juga banyak. Jadi bisa dipilih. Jadi untuk powernya kita untuk sistem yang jauh lebih bagus, jauh lebih bisa di-enjoy ya, bisa di-experience kan, bisa menggunakan power kelas A. Banyak banget pilihannya sekarang. Nah itu untuk powernya nih Pak Edi. Tapi lebih penting mana ya? Kalau untuk speaker high end seperti ini tuh lebih penting amplifiernya itu yang lebih cocok sama ngikutin speakernya atau bahkan dari prosesornya Pak Edi? Harus semua ya. Jadi, harus semua. Kalau di Karten kita lebih memilih prinsip bahwa harus bisa balance ya, mulai dari source-nya, bisa play high res misalnya ya, terus bisa digabung juga dengan DSP yang memang sudah support high res juga ya. Terus amplifiernya juga bisa play ya, resolusinya juga bisa jauh, bisa tinggi, termasuk juga perkabelan ya, jangan under quality juga, dan digabung dengan speakernya. Jadi mulai dari A sampai Z itu harus balance gitu loh. Jadi mulai dari pemilihan powernya, head unitnya, playernya, DSP, speaker, perkabelan, aksesoris juga, power supply itu harus dipikirkan. Jadi kesatuan itu nanti menghasilkan keseluruhan suara. Jadi overall tonalnya nanti, overall spectral balance-nya nanti akan menjadi satu hal yang bisa berbeda dibandingin kalau misalnya kita ambil speaker yang harganya ratusan juta gitu, tapi cuman pakai DSPM, kabelnya kabel murah ya. Ujung-ujungnya inputnya aja udah kurang ya, apalagi outputnya gitu. Iya, gitu kata saya, jangan dong nanti speakernya loyo sendiri nanti kan. Benar, jadi harus bisa di-enjoy. Betul. Nah, tapi kalau untuk sistem biasanya kan karena kan sekarang di Indonesia tuh lagi up lah untuk tren pemasangan OEM Lux nih Pak Edi. Apakah dengan speaker yang high end seperti ini bisa dikatakan kayak gitu ya? Dan speaker-speaker yang lumayan mungkin harganya mungkin lumayan, itu apakah cocok untuk dibuatkan dengan sistem yang OEM Lux? Kalau kita ngomongin soal yang Morel Supremo ini. Kalau untuk instalasi mau OEM Lux, mau yang model ekstrim sekalipun ya, itu balik lagi ya pasti ada trade off-nya di sana ya. Jadi kalau kita mau maksimal, berarti kita boleh melakukan sistem misalnya menggunakan enclosure aluminium, terus desainnya juga lebih besar ya. Posisi angle-nya bisa diarahkan juga ke para pendengar. Berbeda dengan yang off-axis yang lebih memilih estetikanya, tampilannya tanpa blind shot misalnya. Tapi ada trade off-nya di sana. Karena speaker itu memiliki, kalau kita lihat spek respon biasanya, dia ada tulis misalnya, respon 90 derajat ya, respon on axis misalnya, respon agak off axis, pasti ada responnya yang berbeda. Ya, mungkin high-nya turun atau mid-nya ada beberapa deep ya, ada peak-nya juga. Jadi speaker itu biasanya yang paling ideal adalah kita dengarkan langsung face to face gitu ya, langsung bisa angle mungkin jadi direct ke kita ya. Jadi bisa posisinya harus begini. Semakin tinggi frekuensinya seperti Twitter ya, dia lebih sangat rentan dengan posisi ya. Jadi kalau misalnya Twitternya kita buang off begini misalnya, jadi udah keluar, kita dengarkan posisi dengar petir begini ya. Kalau kita buang off begini, otomatis nanti ada yang roll off. Betul. High-nya mungkin 12.000-nya turun atau 20.000-nya hilang bisa macam-macam. Mungkin pas begitu kita angle gini, nanti kita cek lagi responnya, mungkin bisa naik 16.000-nya bisa naik sendiri. Ya, makin ke arah makin bagus misalnya gitu. Jadi semua ada trade off-nya ya, termasuk posisi mid bass juga ya. Kalau misalnya subwoofer
unidirectional. Jadi nggak masalah kalau subwoofer low frekuensi itu kita nggak bisa tebak suaranya dari mana. Ya, misal kita taruh di sudut ruangan, kok bassnya bisa ada di sini karena fasenya pas benar di situ sama speakernya. Jadi kita bisa merasakan bahwa bassnya ada di depan. Nah, kalau subwoofer bebas, kita mau taruh di pojok kiri, di pojok kanan. Kalau prinsipnya adalah posisi bass terjauh yang bisa kita dapatkan di dalam mobil yang bisa mendapatkan hasil suara bass yang lebih lower, ya jadi lower bass. Nah, kalau untuk speaker posisi itu angle tuh sangat menentukan. Dia bisa menentukan suara panggung itu menjadi lebar, sempit, deket, jauh, ya tergantung sama kita ya. Mulai dari angle dulu, selain dari tuning gitu. Oh, jadi penempatan ini malah yang jadi paling penting juga ya Pak Edi, untuk apalagi karena kan untuk Twitter juga kan frekuensinya main di frekuensi tinggi, makanya terlalu sensitif kalau untuk penempatannya mau ke arah mananya seperti itu. Sama kayak kita pakai headphone. Kalau headphone kita begini kan suaranya jelas. Coba kamu buang begini, satu miring, satu putih, suaranya pasti ada yang bias gitu kan, ada yang hilang. Atau dibikin jauh begini, suaranya juga pasti akan menghilang. Jadi sangat berpengaruh posisi angle, directional itu speaker sangat berpengaruh. Oke, berarti kalau dari tim Kartan Sound Jakarta sendiri merekomendasikan penempatan untuk speaker Morel Supremo ini seperti apa Pak Edi? Berarti direct berarti? Kalau misalnya mau sistem yang emang kita mau maksimalkan secara tonal, secara panggung ya pasti directional. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa namanya mobil, kita safety pengemudi juga harus diutamakan ya. Jadi kalau misalnya pemilik mobilnya saya tahu trade-off-nya nanti suaranya bakal ini ya kita nggak apa-apa. Yang penting angle saya off axis ya. Misalnya terus panggungnya bisa menjadi lebih sempit ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi intinya kita tahu trade-off-nya, pengorbanannya untuk pada saat kita merubah angle-nya, sesuatu yang kita hilangkan itu kita bisa jelaskan. Itu dia Katras ya. Jadi mungkin makanya dari itu ya Pak Edi, sebelum kita menginstalasi ada baiknya kita konsultasi itu ya. Betul, konsultasi ya, karena nggak bisa kita bilang misalnya kalau misalnya kita off axis tapi panggungnya bisa bagus seperti on axis, nggak bisa karena pasti ada trade off-nya gitu loh. Ada plus minusnya lah selalu gitu. Nah, kalau untuk produknya sendiri Pak Edi, apakah sebenarnya bisa nih di-push ke tim Kartan Sound Jakarta, Mas saya mau dong diinstalasi dengan produk yang high-end seperti ini tapi maunya dipasangnya dalam waktu singkat gitu, katakanlah mungkin ya 2 hari bisa nggak Pak Edi? Sebenarnya kalau kita ngomong idealisnya untuk produk-produk yang sudah super high end itu butuh waktu untuk penanganannya gitu. Misalnya penempatannya harus angle, harus spot, harus bikin custom gitu ya. Kalau misalnya on axis misalnya OEM looks kemungkinan masih bisa lebih cepat karena kan nggak terlalu banyak customnya ya. Mungkin kita cuma menggunakan tempat-tempat asli mobil yang sudah ada ya, kita gantikan komponennya, kita pasang. Gitu. Itu juga bisa. Jadi tergantung balik lagi ke pemiliknya mau seperti apa. Karena audio ini nggak bisa sekali beres ya. Kalau misalnya kita mau enjoy ya nggak bisa sekali beres ya, karena biasanya kita udah ganti speaker pasti ada kurangnya nih, belum ada bassnya nih gitu loh. Tambah lagi subwoofer, udah tambah sub, sekarang speakernya kok kalah kenceng ini, tambah power kan gitu. Terus misalnya saya mau dapat center imaging nih, stereo imaging nih, tambah DSP kan gitu-gitu. Terus kalau misalnya udah pasang semua, apakah masih ada kurangnya? Saya maunya jauh lebih bagus lagi nih, high-nya mau lebih detail lagi, mid-nya mau lebih keluar lagi, bassnya lebih tebal lagi, cari komponen lagi, ya kan? Terus mainin kabel lagi, gitu loh. Jadi audio itu berkesinambungan gitu. Ya, itu dia Katras. Jadi memang ada baiknya juga mungkin kita bisa dengerin demonya dulu ya Pak Edi, yang sudah di Kartan Sound Jakarta sediakan juga. Kemudian juga mungkin ya sedikit kita sebagai mungkin pembeli atau buyer ya, kita mungkin agak sedikit riset dulu sedikit ya Pak Edi ya, dengan bagaimana kita lihat di YouTube. Apalagi kita di Kartan Sound Jakarta juga udah banyak banget kita buatkan YouTube-nya, kita buatkan juga untuk contoh-contoh yang sudah kita rekam suara-suaranya di mobilnya. Apalagi juga sebelumnya juga kita ada tuh Pak Edi, satu customer kita yang dia beliau ini ganti baru belum ada 1 bulan tapi komponennya udah diganti semua gitu ya Pak Edi. Itu karena memang itu tadi perbedaan ekspektasi dari awalnya itu tadi ya Pak Edi. Iya, sebenarnya bukan perbedaan ekspektasi, tapi adalah tadinya tanggung-tanggung nih gitu loh. Jadi saya ganti ini dulu deh gitu ya. Saya nambah ini dulu deh gitu. Tapi ternyata pas dipakai kurang gitu. Jadi greget juga, akhirnya ya udah konsultasi aja ke kita. Ya. Jadi bukan berarti sistem yang Anda beli pertama itu jelek ya, tapi ekspektasi Anda seperti apa gitu loh. Jadi kita selalu ngobrol kok sama customer. Ngobrol misalnya ada klien datang, Pak saya maunya suara panggungnya seperti ini ya, left, right, depth, imaging dan lain-lain.
Apakah bisa dengan two-way dengan DSPM? No, nggak bisa. Sorry Pak, ekspektasi Bapak harusnya dengan sistem yang lebih tinggi. Three-way system dengan angling, dengan amplifier ya. Itu harus dijelaskan. Nah, kalau misalnya customernya ngerti enak kita, gitulah. Jadi jangan sampai nanti kita yang disalahkan. Gitu loh. Kita juga nggak mau. Intinya suara itu bisa dibuat ya sesuaikan ekspektasi dengan pemilik mobilnya. Kalau misalnya saya maunya ya suara volume kecil, mau denger gitu. Nah, gitu. Gimana caranya? Harus ada power gitu kan. Kenapa? Karena pada saat volume kecil, kalau cuma di SPM, suara bassnya akan hilang nih. Jadi suara bunyi cuma Twitter doang, gitu ya. Itu salah sistemnya enggak gitu loh. Itu salah pada saat pembelian awal enggak gitu, karena harus dijelaskan juga. Kita sebagai installer juga harus menjelaskan plus minusnya sistem ini, terus ekspektasi Bapak seperti apa. Jupe misalnya Jupe datang ke saya misalnya, saya mau bassnya kenceng ya. Nah, kencengnya berapa nih gitu loh. Kalau kita ngomong desibel enak kan? Oh, saya mau kencengnya 120 dB. Nah, kan enak jelas gitu ya. Itu berarti kan sekenceng bassnya harus 4 biji apa harus bikin pot gitu, wattnya harus 1000 lebih gitu ya, baru kan bisa 120 dB karena nggak gampang 120 dB. Kalau misalnya bass, bassnya cuma 80 dB, standar bass 80 dB gitu loh, cuman dengerin kayak headphone biasa gitu loh. Kalau mau 160 dB kayak sound horeg ya kan nggak mungkin dengan satu sub gitu. Betul. Artinya juga mungkin untuk penonton kita juga yang mau nanti datang ke Kartas Audio Jakarta harus, karena ngomongnya harus jujur walaupun pahit ya Pak. Misalkan kita ya tadi kayak Pak Edi bilang gitu, kalau kita maunya A tapi ternyata kalau yang A ini sebenarnya nggak cocok atau nggak bagus gitu, nanti kita tawarkan yang lain kayak gitu. Kalau dikatain kita selalu tekankan namanya, kita selalu ngomong kenapa kita selalu sebut Trusted Car Audio ya, karena ini ada transparansinya di sini. Ya kita ngomong, kita nggak bisa pungkiri bahwa sistem yang lebih tinggi lebih mahal, hasilnya akan lebih bagus ya, kita nggak bisa pungkiri ya, karena belum bisa ada teknologi misalnya speaker dengan harga di bawah under bisa mengalahkan speaker yang di teknologi seperti ini gitu. Jadi karena perangkat komponen juga pasti akan berbeda, kualitas bahannya berbeda, dan banyak faktor yang bisa menentukan gitu. Jadi kita transparan di sini. Jadi selama kita selalu ngomong Indonesia Trusted Car Audio karena kita selalu memberikan transparansi, termasuk juga pemasangan produk ya. Peredaman, kenapa peredaman ini bisa 200.000, kenapa peredaman ini bisa 50.000 gitu loh, karena bahannya berbeda. Jadi itu akan menentukan kualitas juga gitu. Selain dari bahan pun ya di Kartas Audio Jakarta juga kan ada sertifikasi ISO juga ya Pak Edi, kemudian juga kualitas teknisinya juga ya, yang bisa kita tawarkan kepada customer kita. Ada banyak faktor, misalnya pemasangan speaker yang seharga ratusan juta ini misalnya dipasang dengan asal-asalan misalnya ya, kita bisa bilang misalnya Twitternya nggak dibaut, dicolok aja gitu, dilem, bisa bunyi gitu loh. Tapi pasti ada pengaruhnya ya, pasti ada hal yang nanti bisa menjadi sesuatu yang bisa misalnya merusak speakernya, tiba-tiba jalan jatuh gitu misalnya, atau pada saat bunyi dia ringing atau bergerak gitu macam-macam. Nah terus proses nyoldernya misalnya timanya menggunakan timah 200.000 per meter misalnya, hanya dengan menggunakan 60.000 per meter pasti akan beda juga. Jadi banyak faktor yang menentukan ya, instalasi itu sangat menentukan juga. Jadi jangan hanya membeli produk yang lumayan tinggi harganya tapi instalasinya under low quality gitu. Nggak boleh. Jadi harus disamakan antara produk yang bermutu ya dengan instalasi yang bermutu, nanti akan Anda mendapatkan hasil yang bermutu. Itu udah rumusnya. Ya jadi kalau misalnya Anda beli produk bermutu tapi pemasangannya tidak bermutu, nggak akan hasilnya bermutu gitu. Jadi itu yang menjadi rumus yang sudah baku. Jadi untuk installer kita selalu bilang kita nggak menjelekkan produk installer lain ya, tapi intinya berikan hasil yang terbaik buat pemasangan produknya ya. Kita selalu mikirkan safety ya, keamanan, terus kualitas hasil, kualitas pemasangan, SDM-nya juga berkualitas. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan di sana untuk menentukan satu hasil produk yang bisa bermutu gitu. Nah itu dia Kak Teresa. Jadi dari tadi kita udah ngomongin panjang lebar soal produk Morel ini ya, kemudian juga bahan-bahannya, fitur-fitur teknologinya. Tentunya akan ada satu pertanyaan ini yang selalu muncul Pak Edi. Produk ini harganya berapa sih Pak Edi tepatnya Pak Edi? Ini harganya masih USD ya. Kalau misalnya kita rupiahkan mungkin sekitar 150 jutaan ya untuk produk limited gitu loh. Jadi untuk produk-produk speaker ini udah banyak di pasaran yang ratusan juta ya. Kita bisa lihat ada yang hampir 1 M juga, ada yang 500 jutaan. Itu tergantung bahannya ya. Jadi emang harganya itu sesuatu
atau art piece yang kita nggak bisa nilai dengan rupiah gitu. Oke, nah ini pertanyaannya nih ya. Kalau ada yang tertarik, kenapa harus ke Kartens Audio Jakarta? Karena tadi udah Pak Edi bilang, ini produknya cuma ada satu di Kartens, satu lagi nggak tahu di mana. Karena di Indonesia cuma ada dua ya Pak Edi. Selain juga ya pemasangan di Kartens Audio Jakarta kita sendiri ya. Kalau udah ada yang kalau ada customer kita yang lagi nonton ini pasti tahu lah kualitas penginstalasian di Kartens Audio Jakarta seperti apa. Betul. Jadi untuk pemasangan sebuah mahakarya biasanya kita juga harus memberikan instalasi yang mahakarya juga. Jadi banyak faktor yang kita bisa berikan. Misalnya kita buat pemasangan speakernya misalnya. Banyak barang-barang yang saya lihat dipasang misalnya masih under quality gitu loh. Jadi sayang kalau untuk satu produk yang sudah bernilai ratusan juta terus dipasang dengan kualitas yang rendah, ya nggak akan maksimal. Jadi kita juga harus pikirkan dari A sampai Z ya, mulai dari produk pemilihannya, sistemnya kita desain juga, perkabelannya, instalasinya juga harus masuk di sana. Jadi itu merupakan satu kesatuan untuk satu hasil yang memang maksimal. Oke, nah Pak Edi, ini sebelum nanti kita tutup ya podcast kali ini, ada pesan nggak Pak Edi untuk mungkin orang-orang yang sedang mencari sistem audio yang bagus, yang berkualitas, yang mungkin cocok menggunakan Morel Supremo yang satu ini Pak Edi? Kalau ingin cari suara yang impresif, yang musicality-nya juga bagus, terus artikulasinya juga bagus, clean, terus natural menyerupai dengan penyanyi aslinya gitu ya. Bisa memilih produk-produk yang memang di line up-nya memang sudah terkenal. Ya, seperti ini Supremo udah terkenal banget. Terus ini adalah line up yang terlimitednya. Jadi udah pasti pembuatannya, materialnya, terus desainnya memang dipilih yang khusus ya. Jadi memang khusus untuk line up yang limited ini dia dibuatkan sesuatu hal yang memang tidak ada di line up biasanya. Jadi mulai dari speaker ada line up yang limited, ada amplifier juga yang dibikin versi handmade juga yang limited, terus kabel juga ada pilihannya untuk yang khusus sound quality. Kabel juga punya banyak karakter ya, mau yang detail, mau yang tebal, mau yang macam-macam ya. Jadi bisa dipilih juga. Nah, untuk player juga sama ya. Jadi jangan sampai sistem Anda sudah bisa high resolution tapi Anda menggunakan MP3 gitu loh. Jadi sayang gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan sistem audio yang high resolution, carilah player yang memang bisa support high res. High res itu mulai dari 9624 ke atas ya, samplingnya. Terus streaming apps, apakah Spotify sudah high res? Belum ya. Itu masih basically MP3 ya. Jadi kita bisa pilih streaming apps yang memang sudah lumayan bagus. Cari ada file formatnya biasanya tulisan lossless atau high res. Atau kalau misalnya koneksi Bluetooth yang high res itu biasanya udah aptX, ada LDAC ya. Kalau misalnya koneksi masih tulisan SBC, AAC itu masih MP3. Jadi kualitas mulai dari playernya, kita streaming apps-nya harus support ya playernya. Pilih kalau misalnya dari handphone ya. Kalau misalnya dari handphone mau koneksi dengan kabel, cari juga apa yang namanya DAC. Ya, jadi banyak tips-tips yang bisa kita berikan untuk pemain-pemain audio yang memang mencari kualitas gitu. Jadi silakan aja kontak ke kita. Nah kita tadi udah ngomongin lengkap banget ya, mulai dari rekomendasi tips-tipsnya untuk mendengarkan audio yang high res juga. Kemudian juga tadi kita udah ngomongin soal fitur-fiturnya, kemudian bahan-bahan dari Morel yang edition spesial yang 38 tahun ini ya. Kemudian juga ini hanya 2 di Indonesia, yang satunya ini ada di Kartens Audio Jakarta, satunya lagi mungkin udah ada yang ngambil, kita nggak tahu ya. Jadi mungkin buruan yang udah nonton video ini, buruan untuk kontak kita di Kartens Audio Jakarta, karena di bio kita di Instagram juga ada tuh WhatsApp kita. Kemudian mau komen juga nanti kita balas-balesin tentunya. Dan Pak Edi makasih banget udah ngebahas Supremo yang satu ini ya. Sedikit info ya, ini kan kita ngomong 2000 unit ya. Itu udah sold 1000 unit. Wow, setengahnya sisa 1000 unit lagi ya, 998 di dunia, 2 unit di Indonesia ya. Jadi sisanya deh kalau udah sold out ya udah selesai. Ya udah. Gitu. Iya betul banget ini, jadi bisa langsung dicari ya karena produknya limited juga, dan tentunya juga ya patut dicoba lah untuk penonton-penonton kita. Ini bisa digabung dengan Brex kemarin ya. Kalau misalnya kita gunakan Brex DSP kemarin ya, terus digabung dengan amplifier MX4 Pro-nya ya, terus subwoofer juga ada Supremo Morel ya, bisa menjadi satu sistem yang bisa lumayan bagus. Nah itu dia, jadi tinggal dikonsultasikan aja kepada tim Kartens Audio Jakarta. Pak Edi terima kasih sekali lagi ya. Kita akan ketemu podcast selanjutnya, tentunya akan kita ngomongin sesuatu juga nanti di mungkin minggu-minggu atau akhir-akhir bulan ini. Dan untuk Kartens terima kasih untuk sudah menonton video kali ini.
jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di Kartens Audio Jakarta. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.